Selamat pagi Indonesia, salam Indonesia, salam Nusantara, mucho gusto, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Setelah bangun pagi kita berdoa, membaca firman Allah. Saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Allah. Puji nama Tuhan. Dan firman Allah terdapat di dalam Matius 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Tapi saya akan bacakan ayat pertama sampai kemudian ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Allah. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus, Bartolomeus, Thomas, dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula lah dengan cuma-cuma. Puji nama Tuhan. Tema kita hari ini adalah Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Jadi, mengapa perlu Tuhan Yesus melatih murid-muridnya atau memanggil murid-muridnya? Ada 3 alasan mengapa Yesus memanggil murid-muridnya. Yang pertama, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Itu kita sudah dengar tadi bagaimana Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, lalu kemudian Yohanes, Filipus, Bartolomeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, Yakobus anak Alfeus, Bartolomeus, dan Yudas Iskariot, orang yang mengkhianati itu. Nah, dasar panggilannya ialah kasih. Jadi supaya murid-muridnya hidup seperti Yesus, mengasihi, ya, tidak ada dasar lain, hanya kasih. Lalu cara panggilannya ialah orang tersebut atau murid-muridnya diselamatkan dulu. Lalu setelah diselamatkan baru dilatih untuk melayani. Maksud panggilan untuk menjadi berkat, ya. Jadi ada maksud Tuhan Yesus untuk memanggil murid-muridnya, yaitu untuk menjadi berkat. Tujuan adalah supaya kita bersaksi. Makanya firman Allah katakan, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ini penting. Jadi murid-murid dipanggil dengan landasan yang benar, ya. Lalu yang kedua adalah Tuhan Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya. Tadi dikatakan bahwa diberikan kuasa untuk melenyapkan roh-roh jahat, diberikan kuasa untuk melenyapkan segala penyakit, diberikan kuasa melenyapkan segala kelemahan, diberikan kuasa ayat 8 tadi, yaitu untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Kamu telah diberi dengan cuma-cuma dan kamu telah diberikan dengan cuma-cuma dan berikan pula kepada orang lain itu dengan cuma-cuma. Jadi kuasa Yesus itu diberikan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya, untuk meyakini bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang mati. Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu melenyapkan segala sakit penyakitmu. Jadi kalau engkau yang sakit, apapun sakitmu ketika engkau mendengarkan firman Allah ini, nanti kita doakan, percayalah bahwa engkau adalah orang yang menerima kesembuhan itu. Kalau ada orang yang kerasukan setan, percayalah
engkau mampu dibebaskan oleh Tuhan. Kalau ada orang yang mengalami dirasuk oleh roh jahat, percayalah, keluarganya yang mendengarkan berita ini, percayalah bahwa Yesus mampu menghadirkan kuasanya ketika engkau mau percaya kepada Dia. Jadi begitu luar biasa. Jadi kalau ada orang mempunyai kelemahan-kelemahan dalam tubuhnya, dalam hidupnya, misalnya yang tadinya dia suka mabuk, minum, apalah macam-macam itu, Yesus mampu melepaskan engkau dari segala keterikatan apapun. Apapun kelemahan-kelemahanmu, apapun situasi dan kondisimu, Allah dalam Yesus Kristus itu mampu. Dan itulah sebabnya sebagai orang percaya, biarkan Yesus berkarya dan biarkan engkau memenuhi panggilan Yesus itu, supaya engkau sendiri memiliki kuasa itu, memiliki kemampuan itu, karena itu diberikan kepadamu dengan cuma-cuma. Hanya relakan engkau dipanggil oleh Tuhan, mengikut Dia, mengikut cara-cara Dia yang penuh kasih, penuh cinta itu, dan tanpa motif-motif terselubung, tapi motif betul-betul untuk mengasihi Yesus dan mengasihi jiwa-jiwa. Jadi kuasa Allah itu sangat dahsyat dan luar biasa. Biarlah kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, hiduplah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Hiduplah sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Mungkin kalau kita berpikir bangkitkan orang mati, kita berpikir apa mungkin. Ada banyak dalam kesaksian yang bisa kita di YouTube, orang-orang membangkitkan orang mati. Itu memang karunia yang Tuhan berikan. Memang itu kuasa yang Tuhan berikan. Tapi bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Reinhard Bonnke contohnya, yang membangkitkan orang yang sudah 3 hari meninggal dunia dari Afrika itu. Jadi Tuhan punya cara untuk menghidupkan kembali orang mati dengan kuasanya. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Kalau Tuhan izinkan engkau, maka lakukan. Dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Apa pesannya? Bertindak dan berbuat sesuai dengan firman Allah. Jangan Anda bertindak, Anda menambah-nambah dan mengurang-urangi. Bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepadamu. Kalau dikatakan bahwa kita dipanggil untuk menyelamatkan orang-orang, ya lakukan tugas itu, bersaksi kepada mereka-mereka, lakukan yang terbaik. Jangan paksa orang. Kalau Anda paksa itu, ya namanya agama syiar, agama tentang pemberitaan, tentang kasih Yesus, itu perlu diberitakan. Tetapi tidak boleh Anda memaksakan kehendak Anda. Kalau mereka karena kasih Tuhan mendapat jangkauan, maka itu adalah pilihan Allah dalam kehidupan mereka. Allah yang memilih mereka. Tapi sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Yesus, mari kita dengan setia. Dan salah satu saya ikut dalam pelayanan ini selama 2 bulan lebih ini, melalui layar Android Anda atau YouTube Anda, karena saya yakin dan percaya bahwa firman Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Allah itu akan melakukan sesuatu dengan apa yang dikehendakinya. Tidak akan pernah gagal, karena Dia yang punya firman, bukan saya, Yesus. Hanya kita mau taat saja apa yang dikatakannya. Kita mau taat saja apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ketika Tuhan katakan pakai alat ini, maka saya memakai alat ini untuk memberitakan kasih karunia. Sekaligus saya mau katakan untuk menguatkan orang-orang percaya untuk tetap stay dalam imannya, untuk tetap jangan lupa hidup menjadi berkat. Jadi yang kemudian, apalagi pesan Yesus, berimanlah terus kepada Dia, supaya apa? Engkau diberkati terus-menerus. Jangan hari ini beriman, besok lupa. Beriman terus kepada Tuhan, beriman kepada Yesus Kristus, beriman kepada Bapa di surga, supaya terus engkau aktif. Karena
Ketika engkau beriman, Roh Kudus akan terus membuat engkau seperti mesin yang tidak akan pernah mati, akan terus bergerak, akan terus aktif karena kuasanya. Jadi beriman yang terakhir adalah supaya engkau diberkati. Bahwa pesan Yesus jelas, ketika engkau melakukan kehendaknya, Dia juga akan menyatakan segala kebaikannya. Berkatnya akan dicurahkan, kekuatan, kesehatan, pelayananmu, usahamu, anak-anakmu, akan apapun yang ada dalam lingkupmu akan diberkati oleh Tuhan. Makanya firman Allah katakan, diberkati mereka di kota, diberkati mereka di desa, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati apapun yang kau upaya, diberkati kandunganmu, dan lain sebagainya. Ada banyak berkat Allah, 8.500 lebih kurang seperti itu dalam 31.176 ayat yang kita punya ini. Jadi jelas bahwa Tuhan mau memberkati kita, tetapi yang mau saya katakan adalah dengarkan panggilan Tuhan dalam hidupmu dan lakukan sebagaimana yang Tuhan minta kepadamu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa kami mengalami panggilan Tuhan, kami mengalami restorasi karena kasih Tuhan. Terus kami melayani Tuhan karena kami sudah diselamatkan, menjadi saksi Tuhan dan menjadi berkat dalam panggilan, karena tujuan kami adalah untuk bersaksi kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja Tuhan, berkati pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah, presiden kami sampai ke daerah ini, sampai yang terendah Tuhan berkati. Kami juga berdoa Bapa di surga bagi mereka yang mendengarkan firman Allah yang belum percaya kepada Yesus. Saya mengatakan, saya mau mengajak Anda untuk percaya kepada Yesus Kristus, karena Anda tidak akan pernah rugi mengikut Yesus. Kehidupan yang kekal dibuatnya engkau antusias dalam kehidupan ini. Dan kalau engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taruh di tangan di dadamu. Bapa di surga, engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka, yang menandakan kesadaran bahwa kami ini adalah orang berdosa. Dan sekarang mari kita berdoa dan ikuti doa saya. Yesus, aku bersyukur kepadamu, aku mengerti firman Allah. Aku orang berdosa, ampuni segala dosa dan kelemahanku akan dosa-dosaku. Tuhan Bapa di surga, aku membuka hatiku, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Jadilah Tuhan di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus, aku telah menerima sorgamu dan menjadi anak-anak Allah. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Selamat, Anda telah menjadi keluarga Allah. Dan bagi mereka yang sakit, saya mau katakan, yes, bagi orang-orang percaya semuanya mungkin. Karena bukan karena kehendak saya berdoa bagi Anda, tapi karena perintah Tuhan. Itu sebabnya Dia katakan, apapun sakit penyakitmu, apapun kelemahanmu tentang kehidupanmu, Tuhan mampu mengubah engkau. Tuhan mampu melenyapkan segala sakit penyakitmu. Tuhan mampu juga melenyapkan segala kelemahan-kelemahanmu, sehingga engkau menjadi orang-orang yang betul-betul bisa melayani Tuhan. Sungguh-sungguh pengikut Kristus yang beriman, yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Dan taruh tanganmu di tempat yang sakit, di mana saja tempat yang sakit. Percayalah bahwa Yesus mampu menyembuhkan engkau. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, Tuhan Bapa di surga, kami berdoa agar engkau mengangkat segala sakit penyakit itu dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh. Sembuh dari kanker mereka, sembuh dari tumor mereka, sembuh dari ginjal mereka, sembuh dari jantung mereka, sembuh dari asam urat mereka, kolesterol mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Dari segala macam penyakit sembuh. Buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, segala kelemahan-kelemahan yang mematahkan iman mereka, mematahkan
kehidupan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat kasih dan kuasa-Mu. Aku patahkan dalam nama Yesus, keluar segala kelemahan-kelemahan, sehingga mereka yang tadinya suka minum atau pemabuk berubah, tidak lagi suka minum, tidak lagi menjadi pemabuk, tapi mereka bertobat di dalam nama Yesus. Segala kelemahan-kelemahannya Tuhan angkat untuk terus bisa memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melera hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, yang sekaligus menyimpan dan melakukannya. Dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dan apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Tetaplah bersama dengan Yesus, karena bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Dan berjalanlah terus dalam aktivitas kita bersama dengan Yesus. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Jangan pernah memulai hari tanpa Yesus. Puji Tuhan. Salam bagi Indonesia, salam bagimu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.